Pemirsa, tuntutan 17+8 dari rangkaian unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak akhir Agustus perlahan-lahan mulai mendapat jawaban. Perwakilan warga dan mahasiswa pun diundang ke istana untuk berdialog dengan pemerintah. Demo awal yaitu pada tanggal 25 Agustus di mana para peserta demo menyuarakan kekecewaannya terhadap anggota DPR RI menaikkan tunjangan. Ketegangan pun sempat terjadi pada demo di depan gedung DPR RI ini. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, aksi unjuk rasa kembali digelar. Tuntutannya kali ini adalah kebijakan ketenaga kerjaan mulai dari outsourcing dan meminta kenaikan upah minimum buruh. Dari rangkaian aksi yang terjadi di Indonesia, terangkumlah tuntutan warga yaitu 17+8. Di mana 17 tuntutan harus dipenuhi paling lambat tanggal 5 September dan 8 tuntutan lainnya harus diwujudkan maksimal jangka waktu 1 tahun ke depan. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan pertama mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEM Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Dialog bertujuan menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Pak Bambang, Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah serius mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog bersama dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat yang menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik
yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Dan pemirsa, berikut keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI menjawab tuntutan 17+8. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memutuskan tidak lagi beri tunjangan perumahan bagi para anggotanya. Dan berikut pendapatan anggota DPR RI sebelum dan setelah tunjangannya dipangkas.